Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan Insan Tutor. Pada kesempatan ini akan melanjutkan roman klasik Salah Pilih bagian ke-11. Selamat mendengarkan. Dan apabila hendak berjalan-jalan harus bersama-sama dengan dia ke negeri atau ke rumah kaum keluarga yang disetujui oleh bundanya, istimewa pada hari Ahad atau pada waktu cuti, dicari-carinya lah akal akan menghalangi suaminya keluar rumah seorang saja. Kadang-kadang diajaknya Asri pergi ke Bukit Tinggi, katanya ia hendak membeli apa-apa yang diingininya, atau hendak berkunjung ke rumah Rusia, atau hendak melihat-lihat temasa di negeri yang ramai dan indah itu. Hakiki maksudnya supaya Asri jangan sempat mempergunakan hari libur itu untuk menemui mainannya alias Asnah. Biar, ujar Asri mula-mula, asal segala akal cerdik itu dapat mendatangkan keamanan dan kesenangan bagi rumah tanggaku. Biar ku perturutkan, dan moga-moga kunjungan ke rumah Rusia yang teratur baik itu dapatlah membukakan mata dan kalbunya. Akan tetapi tidak, keamanan dan kesenangan itu tidak jua diperolehnya, malah kebalikannya jua. Rumah tangganya sudah sebagai neraka baginya, tak tertahankan lagi. Oleh karena itu lambat laun hati jantan berdenyut-denyut pula dalam dadanya. Bagaimanapun jua ia harus mencari penghiburan di luar rumah dalam masyarakat. Mula-mula keramaian pasar Sungai Batang tentang perdagangan barang-barang hutan telah menimbulkan cita-cita lama di dalam hatinya, yaitu ia hendak menolong kaum tani dan hendak memperbaiki cara pedagang kecil-kecil menjalankan usahanya. Baik kaum tani, baik pun saudagar kecil-kecil itu banyak yang kurang cukup pengetahuan dan modalnya, maka terbitlah ingatan padanya akan mengadakan sebuah koperasi bagi kaum pengusaha tanah atau petani, dan sebuah lagi bagi pedagang atau saudagar kecil itu. Buah pikirannya itu diterima orang dengan gembira, ia pun dijadikan pemimpin untuk merancangkan koperasi yang sebaik-baiknya. Pekerjaan itu dilakukannya dengan semangat berkobar-kobar, kebanyakan di luar rumah, sesudah lepas daripada ikatan dinas kantor. Dan ketika usaha itu tampak mendatangkan hasil, mula berjalan dengan baik, ia pun diminta orang pula akan merancangkan dan memperjuangkan cita-cita kaum ibu tentang rumah bersalin. Sesungguhnya buah pikiran demikian dahulu sudah terbit dari otak Asnah dan ibunya, yaitu supaya ibu-ibu yang mengandung dan anak-anak yang dilahirkannya mendapat perawatan menurut ilmu pengetahuan. Tetapi anak negeri sendiri belum sanggup mendirikan rumah sosial, belum sanggup pula membiayai bidan, membeli obat-obatan, dan lain-lain. Sebab itu Asri serta orang cerdik pandai harus mendesak kepada pemerintahan onderafdeling Maninjau melaksanakan kepentingan bersama itu. Bukan itu saja, bahkan ia pun harus memperkuat pimpinan perkumpulan sekolah partikulir yang sangat diperlukan jua oleh masyarakat dewasa itu. Sekolah gubernemen yang sudah ada di situ tidak dapat lagi menampung sekalian anak-anak yang sudah patut belajar tiap tahun. Asri bersukacita riang gembira sudah terasa olehnya bahwa anak negeri atau rakyat telah percaya kepadanya dan benar-benar berharapkan ikhtiar dan kebijaksanaannya. Dan tak kenal lelah payah, ia pun bekerja menjalankan tugas itu siang dan malam dengan kawan-kawannya. Berkurban sambil merintang-rintang hati kecewa, ujarnya. Kecewa? Iya, sebab tak bersua apa-apa yang kuangan-angankan. Tidak sepikiran, tidak sehaluan dengan istri. Pun tidak jua dalam cita-cita kaum ibu yang baik itu. Tetapi bagaimana jua pun, cita-cita kemajuan itu harus kuperjuangkan. Tidak heran jika ketetapan niatnya itu menambah besar perselisihan paham di antara keduanya, walaupun Asri berkata dengan tegas bahwasanya ia bekerja untuk sosial, untuk masyarakat umum semata-mata, tetapi Saniah semakin tidak percaya akan dia.
Tidak, tidak, teriaknya dengan marahnya. Aku tidak suka. Sejak dahulu aku kanda abaikan, tapi orang lain kanda pedulikan. Kanda timang-timang, kini beralih untuk masyarakat pula. Nonsen. Selalu aku ditinggalkan seorang diri di rumah sebesar ini. Siang malam kanda memperturutkan kemauan sendiri saja. Tidak, aku tak sudi lagi, tak sudi. Demikianlah akhirnya sukatan Asri penuh sudah. Apa boleh buat, katanya. Dan sejak itu segala kehendak Saniyah betul-betul tidak diperdulikannya lagi. Dilanggarnya apabila tidak sesuai dengan suara sukmanya. Sehari sebelum tiba surat Kaharudin itu, terjadilah pertengkaran yang terhebat di antara keduanya. Asri diunjun-unjun, ditarik-tarik oleh Saniyah pada bajunya dan celananya ketika ia hendak turun tangga. Ia pun menjerit-jerit sekuat-kuatnya. "Talaki, ceraikan aku olehmu, tak," katanya. "Telah puas aku bersuamikan engkau ini." Tentu saja teriak sedemikian terdengar oleh orang setangga dan oleh orang lalu lintas. Tentu saja minat mereka itu tertarik akan melihat dan menonton perkelahian yang luar biasa itu. Ya, tentu saja sekali mereka itu berkerumun di muka rumah gadang itu. Sebanyak yang benci dan jijik melihat kelakuan Saniyah semacam itu, sebanyak itu pula yang girang dan tertawa-tawa tak karuan. Akan tetapi kebanyakan orang belas kasihan akan nasib Asri itu. Lebih-lebih mereka itu amat jijik mendengar apabila Saniyah menyumbangkan laku perangai Asri dengan Asnah, sebab mereka itu tahu akan kesucian gadis yang malang itu. Entah karena malu kepada orang banyak itu, entah karena insaf akan keburukan sifat Saniyah, entah karena apa-apa, sekali-kali Asri tidak membalas kekasaran dengan kekasaran atau kekerasan dengan kekerasan pula. Tidak, hanya berkata, "Sudah Saniyah, malu kita tentang perkara talak itu mudah. Kalau sudah melancar dari mulutku kata itu, tentu berhasillah kehendakmu itu. Akan tetapi tidak, bukan cara begini asap kemenyan yang mempertalikan kita harus dihapuskan." "Cis, pengecut, apa gunanya kau tahan jua aku di sini kalau hatimu lekat kepada orang lain, kepada gadis yang hina itu? Kini engkau hendak mendirikan rumah bersalin, untuk menampung anakmu dengan dia. Tentang itu engkau tidak malu, Cis?" Ketika itu barulah Asri naik darah, barulah merah padam warna mukanya, hampir ia kemasukan setan. Dan ketika ia hendak mengucapkan kata yang sakti itu, tiba-tiba Ibu Liah melompat ke dekatnya. Dengan cepat ditutupnya lah mulut orang muda itu seraya berkata, "Asri, anakku, ingat derajatmu. Turun, pergilah engkau dari sini dahulu." Orang muda itu pun mengucap di dalam hatinya sambil berjalan cepat-cepat ke halaman. Sekalian penonton sama-sama bercengangan. Tak tampak lagi tanda girang pada air muka setengah mereka itu, seperti pada permulaan cedera itu. Mereka itu meninggalkan pekarangan rumah gadang belaka lambat-lambat, seraya menggeleng-gelengkan kepala. Dan sejurus kemudian Ibu Liah pun pergi dari rumah itu. Kemana? Sampai kepada malam Sidik Sultan datang itu, kedua beranak itu belum pulang lagi. Pada malam itu Rangkayo Saleha hampir tidak dapat tidur. Ia marah sebab Saniyah dan Sultan Bendahara tiada datang. Bahkan Sidik Sultan yang disuruhnya menjemput mereka itu pun tidak kembali. Akan tetapi pada keesokan harinya, bukan kepalang terperanjatnya ketika tampak olehnya dari jauh Sidik Sultan memikul peti, sedang air muka Saniyah yang diiringkannya pun sangat keruh rupanya. Dan lebih-lebih tak keruan lagi perasaannya demi didengarnya kisah percederaan itu dari mulut anaknya itu, sejak dari awalnya sampai kepada akhirnya. "Tak sebuah yang harus kupikirkan dan kau selesaikan," kata Rangkayo yang mulia dan tinggi hati itu sambil merentak-rentak, sedang orang lain-lain duduk diam saja. "Anak pandir, tak menurut perintah, sudah berapa kali kukatakan kepadamu, Saniyah, bahwa lakimu itu harus mengaki kepadamu, harus tunduk, tapi kebalikannya, karena engkau kurang siasat dan
engkau ditinggalkannya seorang diri di rumah sebesar itu? Jahanam. Ya, tetap saja di sini, jangan ke sana-sana juga. Tuntut talak selalu, dan kalau dia tak mau minta taklik, lebih baik engkau meranda daripada bersuamikan monyet besar itu. Agak bertutur sedikit, kata Datuk Indomo membantah, sekalipun dengan lemah lembut. Belum tentu orang yang bersalah. Entah memang anak kita sendiri seperti katamu. Apa kata engkau? Sahut Rangkayo Saleah meradang. Engkau mempermenangkan anak orang? Kalau begitu engkau pun boleh. Aku tak suka kepada orang yang sengaja hendak merendahkan derajatku, derajat anakku dan keturunanku. Sekalian orang yang duduk itu berdiam diri juga, dan Rangkayo Saleah itu pun berkata pula. Dan kembali kepada hal Kaharudin itu, pada hari ini juga aku berangkat. Mak Sania, ujar Datuk Indomo pula. Meskipun engkau akan marah juga kepadaku, namun aku harus pula memberi ingat dalam perkara yang sulit ini. Ya, 2 kali sulit lagi, karena sudah bertambah dengan perkara Saniah ini. Lebih baik perkara yang akhir ini kita selesaikan dahulu. Tidak usah kukatakan. Sudah kuputuskan, Sania harus tinggal di sini, harus minta cerai, mengerti? Dan siapa harus mengikut dengan daku ke Padang? Engkau tidak mau? Nah, biar ku tentukan sendiri. Engkau, Sania dan Sidi Sutan bersiap. Kita pergi dengan segera. Oto taksi sudah kupesan. Sania akan pergi, kata Datu Indomo dengan agak keras. Ingat, Mas Sania, jangan dipersulit perkaranya. Bukan saja karena ia mesti menurut perintah bundanya, perintahku ini, tetapi ia sendiri pun berhajatkan perintang-perintang hati, agar dapat melupakan percederaan itu. Mungkin akan terobat luka hatinya, apabila ia telah melihat-lihat tamasya di kota besar yang ramai itu. Jadi, ia mesti ikut dengan daku, kata Rangkayo Saleah kepada Datu Indomo suaminya. Jangan terburu nafsu, Mania, ujar Datu Indomo pula. Tenangkan pikiran dahulu, dan engkau nia, anakku, ingat dirimu dan kedudukanmu sekarang ini. Sania menatap muka ayahnya, tak lama ia segera berpaling kepada bundanya tanpa keraguan hatinya. Apa? Engkau menurut kata ayahmu atau tunduk kepada perintahku, Tukas Rangkayo Saleah sambil tegak merentak dari kedudukannya. Aku tak suka dialang-alangi. Ayo, berkemas. Nia, dan sudah kusiapkan segala keperluan. Sidi Sutan, oh ya, Oto pun sudah datang. Bagus. Masukkan barang-barang ke dalamnya. Dasar laki-laki mesti diajar. Tak selang berapa lama, ketiga mereka itu pun berangkat ke Bukit Tinggi dengan oto sedan. Maksud mereka itu dari stasiun Padang Luar hendak menumpang kereta api ke Padang. Oleh karena waktu berangkat dari Sungai Batang hari sudah tinggi, maka Rangkayo Saleah menyuruh sopir menjalankan otonya kencang-kencang supaya jangan ketinggalan kereta api kelak. Sebagai mengayuh biduk hilir, sedangkan tidak disuruh abang-abang sopir senantiasa menjalankan kendaraannya sekencang-kencangnya. Karena memang demikian kesukaan mereka itu setiap hari, sungguh jalan oto itu sebagai bunyi angin ribut. Walau jalan di Maninjau ke Bukit Tinggi tidak lok, mendaki dan berkelok-kelok, patah siku, tetapi hal itu tidak menjadi alangan. Oto itu berjalan terus hingga mendengung bunyi mesinnya. Sania bukan buatan senang hatinya, gerak dan goyang oto itu disangkanya buayan, dan dengung mesin amat sedap pada telinganya, pada pendengarannya. Dan pikirnya sudah melayang lebih dahulu ke kota Padang yang ramai dan permai itu, serasa ia sudah sampai ke sana. Apa-apa yang dilihatnya dan toko-toko mana yang akan dinaikinya, tempat membeli pakaian dan perhiasan, telah tergambar dalam angan-angannya. Akan halnya, akan suaminya yang ditinggalkannya tak sedikit juga teringat olehnya.
Rangkayo Saleah mengerling anaknya itu dengan sudut matanya, serta berkata dengan senyumnya, "Tidak pusing, Sania?" "Kebalikannya, bukan main senangnya," kata Sania kepada ibunya Rangkayo Saleah. "Tidak mabuk?" Sania tertawa. "Berani demikian segala anakku hendaknya," kata Rangkayo Saleah. Tidak berapa lama antaranya Oto itu pun sampailah ke padang gelanggang, terlepas dari jalan kelok-kelok 44 yang sukar sulit dilalui itu. "Bagus," kata sopir serta memegang kemudi Otonya baik-baik. "Sekarang kita sudah sampai ke jalan yang datar lagi menurun." "Tentu Oto sudah akan terbang," ujar Rangkayo Saleah dengan gembira. "Akan tetapi berhenti sebentar, Mak Supir," kata Sania tiba-tiba. "Aku ingin melayangkan mata agak sejenak ke kampung halaman." Setelah kehendaknya itu diperkenankan, ia pun keluar dari dalam kendaraan itu. Ia berdiri di tepi tebing, lalu memandang ke danau yang terbentang luas di bawah matanya. "Wah, Bunda," serunya kepada ibunya, "alangkah indahnya dan permainya pemandangan dari sini. Awan berarak di atas air, melindungi biduk-biduk yang bersimpang siur itu. Wah, lihat Bunda, kampung kubu, masjid, dan nun rumah gadang." Ketika menyebut tempat kediaman yang ditinggalkannya dengan tak tertentu itu, sekonyong-konyong darahnya tersirap dan hatinya berdebar-debar dengan keras. Air matanya pun jatuh berderai. Hal itu diperhatikan oleh bundanya. Seolah-olah kita akan berjalan jauh dan takkan kembali lagi," katanya sambil menurunkan pandang anaknya. "Ayo, mari ke Oto pula, kita teruskan perjalanan." "Tunggu sebentar, Bunda. Hatiku, hari sudah tinggi, nanti terlambat, mari lekas," kata Rangkayo Saleah. Sambil melayangkan mata sekali lagi ke rumah gadang, danau, dan kampung-kampung sekelilingnya, Saniah berjalan guntai dan masuk ke dalam kendaraan pula. Memang hatinya terharu sangat, sedih, sayu, dan rindu. Di ruang matanya terbayang segala kejadian dan bujur malangnya selama bersuami. Terbayang wajah almarhumah mentuanya yang tak pernah dihormatinya, sekalipun perempuan itu kasih dan sayang kepadanya. Ya, tampak pula rupa Ibu Liah dan Asnah sejelas-jelasnya, bukan keburukannya, melainkan segala kebaikan, ketulusan, dan kesabarannya semata-mata. Walaupun mereka itu senantiasa disakitinya, dan suaminya, air matanya berlinang-linang. Demi sosok tubuh asri tiba-tiba terdiri di hadapannya, seelok-eloknya, tidak marah, tidak bermuka masam, melainkan ia tersenyum simpul sedih dan belas kasihan akan dia. Sekujur badan Saniah gemetar, sebab bersamaan dengan pemandangan gaib itu, nur ilahi pun seakan-akan menyinarkan ke dalam ruhnya berapa besar dosa seorang istri yang mendurhaka kepada suaminya. "Wahai Kanda," katanya, "jiwaku, dan kalau tidak takut kepada bundanya, niscaya diusulkannya supaya haluan Oto dihadapkan pulang kembali." Sungguh belum pernah ia berapa rindu sekeras dan segairah itu terhadap kepada suaminya. "Aduh, mengapa aku tinggalkan dia dengan cara begini?" katanya dalam hatinya. "Ampun Kanda, suamiku, aku sudah sesat menempuh jalan hidup yang sudah disurihkan baik-baik kepadaku oleh Rusiah dan Tuan Sultan Sinaro. Tapi kau tempuh jua jalan ke jurang. Ampuni kesalahanku, dosaku, ya Kakanda." Saniah memandang sejenak kepada bundanya dengan ketakutan dan gelisah, lalu menundukkan kepalanya. Setelah ia dan mereka itu sekalian duduk di tempat masing-masing pula dengan berdiam diri, segeralah sopir menghidupkan mesin. Kendaraan itu pun dijalankannya, mula-mula perlahan-lahan, berangsur agak cepat dan kemudian sekencang-kencangnya, sehingga dalam beberapa menit saja Pasar Matur terlampau sudah. "Siapa yang berkendaraan sekencang itu?"
kata Kemendur yang turun dari rumah pesanggerahan dan menuju ke Otonya pula sambil memandang kepada Oto yang melintas sebagai kilat itu. "Saya tidak tahu, Tuan," jawab sopirnya sambil membukakan pintu Oto supaya Kemendur masuk ke dalamnya. "Rupanya Oto dari Maninjau." "Tentu saja," kata Kemendur itu seraya duduk dengan senyumnya. "Dan hendak pergi ke Bukit Tinggi, bukan? Marilah kita susul, karena kita pun hendak ke sana juga." Kendaraan Kemendur itu pun menderu. Akan kendaraan Rangkayo Saleh itu sungguh amat cepat jalannya, sebab sopir sebentar-sebentar dikerahkannya. "Kencang, kencang, nanti kita ketinggalan kereta api," katanya Rangkayo Saleh. "Tetapi lebih baik kita terus saja ke rumah Rusiah dahulu, Bunda," ujar Saniah menyela perlahan-lahan. "Besok pagi ke Padang." "Tidak, mesti hari ini juga," sahut Rangkayo Saleh dengan tegas. "Ayo sopir, kencangkan lagi." Sopir tiada menjawab melainkan tersenyum simpul saja, dan di jalan yang lurus, panjang dan datar, Otonya pun melayang seperti burung terbang. Dengan demikian puncak Sungai Landir segera terlampau, lalu Oto menurun dan menuju arah ke Padang Luar. Kelok jalan tidak kurang, dekat Kampung Ganting ada sebuah kelok yang patah sangat. Di situ Oto mesti dilambatkan, tetapi sopir sudah terikat oleh nafsu kesombongannya. Ia hendak melalui kelok yang patah siku itu dengan cepat sekali. Jika direnggutkan kemudi dengan sekali renggut saja, niscaya Oto itu akan berputar dan selamat. Akan tetapi waktu mengelok itu salah sebuah roda terbentur pada batu besar yang kebetulan terletak di tengah jalan itu. Sopir itu pun tak dapat menguasai kemudi lagi, sehingga Oto itu dalam sekejap mata sudah naik ke atas tambak jalan, terbalik tunggang langgang masuk sungai yang kering airnya. Sebelum bahaya itu dapat diketahui oleh orang yang duduk dalam Oto itu, kecelakaan terjadi sudah. Beberapa orang lalu lintas dan beberapa orang yang sedang bekerja di tengah sawahnya masing-masing berlari-larilah ke tempat kecelakaan itu. Ya Allah, alangkah ngerinya. Kendaraan itu tertelungkup dan di bawahnya terimpit. Kedua perempuan itu tidak bergerak-gerak dan berlumuran darah. Sopir dan Sidi Sutan terpelanting ke tengah sawah. Sopir itu mengerang-ngerang, alamat ia masih hidup. Akan tetapi heran 1000 kali heran, Sidi Sutan tak kurang apa-apa selamat. Setelah ia dikeluarkan orang dari dalam lumpur dan setelah ditukar pakaiannya dengan pakaian bersih yang ada di dalam sitaknya, ia pun sudah dapat bercakap-cakap dengan selesai. Hanya mukanya yang masih pucat sebagai mayat. Sebentar antaranya Oto Kemendur sampai ke tempat kecelakaan itu. Dengan segera ia melompat turun, lalu diperiksanya peri keadaan itu. Rangkayo Saleh mati sudah, tidak ragu-ragu lagi. Saniah masih bernapas sekali-kali, jadi ia masih hidup juga. "Hei, ini istri Asri, krek di kantorku rupanya," katanya sambil menggelengkan kepalanya. "Benar, benar Tuan," jawab Sidi Sutan dengan hormat. "Dan yang meninggal itu mentuanya." "Engkau siapa?" tanya Kemendur itu dengan heran. Demi dilihatnya orang itu tidak kurang apa-apa takjub. "Saya bujangnya Tuan, dan..." Setelah didengar Kemendur beberapa keterangan yang perlu dari mulut Sidi Sutan itu, sekalian orang yang kena celaka itu pun disuruhnya muatkan ke dalam Otonya sendiri. Akan dibawanya ke rumah sakit dengan secepat-cepatnya. Kendaraan itu pun berangkat. Ketika mayat Rangkayo Saleh dan kedua yang pingsan itu telah diterima dalam rumah sakit militer Bukit Tinggi, segeralah Sidi Sutan pergi ke rumah guru sekolah agama. Akan mengabarkan hal yang sedih ngeri itu kepada anaknya dan menantunya. Dengan cemas, Rusia segera berlari-lari ke rumah sakit itu, sedang Sultan Sinaro singgah dahulu ke kantor pos akan menokok kawak ke Maninjau dan Padang, yaitu kepada Asri dan Kaharudin. Sebentar kemudian kedua suami istri itu sudah berdiri di muka rumah sakit itu. Akan tetapi mereka itu tidak boleh bertemu dengan Saniah dan supir sebab keduanya tengah pingsan.
dalam bahaya dan dokter sedang bekerja menolong nyawanya. Yang dapat dilihatnya hanyalah mayat Rangkayo Saleh yang malang itu. Kira-kira pukul 7 senja datanglah Kaharudin dengan istrinya dari Padang. Akan tetapi keluarga dari Maninjau belum kelihatan lagi. Rupanya kawat tak kunjung sampai ke tangan Asri sebab ia bukankah tidak di rumah? Memang, akan tetapi setelah ia dicari ke sana kemari, alamatnya pun diketahui orang juga. Kedapatan ia sedang asyik bertukar-tukar pikiran dengan seorang fakih di sudut sebuah surau kecil. Sultan sudah pusung, kata orang itu akhirnya. Mau saja dikutak-katikan perempuan, kalau aku sebentar itu juga kutalaki dia. Mengucapkan talak mudah, fakih tapi menarik kembali bukan buatan sukarnya. Mudah juga rujuk, tapi talak itu berguna sekali. Penginsapan istri yang pongah itu. Jadi fakih pandang perkawinan itu sebagai permainan saja. Terima kasih, sahut Asri dengan marah dan segera berjalan. Di halaman surau itu ia bertemu dengan orang yang membawa surat kawat itu. "Hei, apa ini?" pikirnya ketika menerima surat kawat itu dari tangan orang itu. Kawat? Demi dibacanya isi surat kawat itu, ia pun terperanjat amat sangat. "Ya Allah," katanya sambil berjalan cepat-cepat ke negeri. Akan menyampaikan kabar ngeri itu kepada menantunya. Bila mereka itu pergi, ajaib. Datu Indomo menjerit kehilangan akal menerima kabar itu. Tiba-tiba Asri dipeluknya. Tak disangka, nak, tak disangka, tangisnya. "Wahai, telah kularang mereka pergi. Tetapi, sabar ayah, takdir. Dan mari kita turuti ibu dan Sania. Anak kanda cari kendaraan." "Baik, nak, baik, cepat, cepat." Sejurus kemudian sebuah oto telah siap di muka rumah berukir dan kedua beranak itu pun berangkat ke Bukit Tinggi bergegas-gegas. Mereka itu tiba di rumah Sultan Sinaro ketika malam sudah agak larut sehingga tak ada kesempatan lagi akan masuk ke rumah sakit militer itu. Hanya esok harinya mereka itu pergi ke sana. Rupanya ketika itu orang sudah boleh bertemu dengan si sakit itu sebab mereka tidak dilarang masuk lagi. Sebagaimana Rusia dan Sultan Sinaro kemarin itu. Ketika itu Rangkayo Saleh sudah dibujur di kamar mati dan Sania belum juga sadarkan dirinya. Harapan dokter sudah putus akan menolong jiwanya. Ia pun tidak segan-segan lagi mengabarkan dengan terus terang bahwa lebih baik perempuan muda itu mati daripada hidup terhantar di tempat tidur selama-lamanya. Jika ia hidup jua, niscaya ia akan segera kena penyakit merana dan lemah karena sum-sum tulang punggungnya sudah rusak binasa. Setelah mendapat beberapa keterangan dan nasihat daripada dokter, mereka itu pun dibawa orang ke kamar Sania. Aduh, alangkah ngerinya. Muka Sania pucat sebagai mayat, matanya tertutup, parasnya yang cantik molek sebagai sedia kala itu tidak kelihatan lagi. Demi dipandangi Datuk Indomo hal anaknya demikian itu, ia pun rebah di kursi. Ia tidak kuasa melihat keadaan yang sengeri itu. Dengan segera lehernya dipeluk oleh Rusia dengan kedua belah tangannya. Sedang saudara, suami dan iparnya berdiri dengan sedih dan pilu. Asri melangkah ke tempat tidur Sania serta menundukkan kepalanya ke muka istrinya itu. Air matanya jatuh ke mulut Sania. Entah karena air mata itu, entah karena apa-apa, tiba-tiba Sania membukakan matanya dengan perlahan-lahan, akan tetapi sebentar saja. Dengan segera Sania menutupkan matanya pula serta mengeluh dengan susahnya. Sania, kata Asri dengan terharu sangat. Perempuan itu tidak menjawab, hanya kemudian dibukanya pula matanya dan ia pun memandang kepada Asri dengan tenang. Aduh, katanya dengan lambat-lambat antara kedengaran dengan tiada serta menggerakkan tangannya. Asri maklum akan maksud gerak itu, yaitu hendak bersalaman dengan dia. Dengan lemah lembut dan hati-hati dipegangnyalah tangan istrinya yang telah dingin itu.
Kanda, Asri, katanya pula dengan putus-putus suaranya. Dengan putus-putus, katanya pula dengan putus-putus suaranya. Ajalku hampir sampai. Ampun, lahir batin dan ayah. Sesudah berkata demikian, ia pun mengeluh pula. Dadanya sesak dan kelopak matanya gemetar. Sejurus antaranya ia memandang ke atas tenang-tenang. Asri menuntun dia ke jalan Allah dengan berqomat kamit, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Akan tetapi dia tidak mendengar dan tidak kenal kepada orang lagi. Ia menarik napas yang penghabisan. Badannya gemetar menahan sakit kejang. Wahai Saniah meninggal dunia, sedang tangannya dipegang jua oleh suaminya. Bersambung.